Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap semua makhluk yang ada di dunia. Sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang mukmin, orang yang husnul khotimah, orang yang takwa kelak di akhirat. Wa ila Samuda, dan kepada Nabi kaum Samud, bukan Nabi ya, dan terhadap kaum Samud, akhohum, saudara mereka, rupane sopo Soliha, Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh itu pokoknya seluruh nabi itu tantangannya berat. Termasuk ulama-ulama itu jelaskan Al-Quran, Allah pasti akan memberikan tantangan al-mujrimun, pemimpin yang berbuat dosa, sing nyebal karo ulama-ulama. Apalagi para rasul itu lebih berat. Sampai-sampai kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, itu nantang karo Nabi Soleh, minta minuman segar karena terdesak. Akhirnya mohon kepada Allah, dikabulkan, diberikan kepada kaumnya, tapi jangan ada yang menyentuh. Jadi nek cara kene ya sedina, esoknya RT sana, kemudian sorenya sini, kemudian besok lagi berkeliling terus. Tapi akhirnya ya dipateni. Ini musuhnya nabi, para rasul itu luar biasa. Qala Nabi Soleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin ghairuh, Tuhan sesembahan selain Allah itu tidak ada. Sama dengan kemarin, memang mulai Nabi Adam Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian apa bayinatun, mukjizat, bukti kenabian, bukti kerasulan Nabi siapa tadi? Soleh alaihi salam. Ora sahabat buat mulai alaihi salam. Ngene zaman saya masih di pondok, kalau menyebut Nabi itu buanter alaihi salam. Nah, aku ndek akeh-anyar kaget anggere dia ngono ngaji tafsir, ngaji anu kan anggere alaihi salam, buanter banget. Apalagi orang banyak. Apa bayinatun, bukti, tanda bukti, mukjizat, mirrabikum, dari Tuhan kalian, hadhihi naqatullahi lakum, ini adalah unta yang engkau minta minuman sehat, lakum, sediakan untuk kalian, ayatan, sebagai tanda kebenaran Rasul, sebagai tanda mukjizat Rasul. Ini fadharuha, maka biarkanlah ia unta itu takul, yaitu unta itu makan, takul makan, fi ardillah, di bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuhnya, menyentuh unta itu, bisuin, dengan kejelekan, menyakiti, apalagi menyembelih. Fayakhudzakum, maka akan menimpa kalian, nek kowe nganti yang nyentuh, menyakitan, merugikan unta itu, maka akan menimpa kepada kalian apa adzabun alimun, siksa yang amat pedih. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, idja'alakum, tatkala Allah menjadikan kalian khulafa'a, sebagai khalifah di muka bumi, mimba di'adin, setelah kaum Ad.
Setelah yang kemarin kaum Ad, sekarang kaum Samud yang akhirnya semuanya dibinasakan. Wa bawwa'akum, dan dia tempatkan kalian fil ardi, di muka bumi, tattakhiduna, yang dapat membuat diri atau mendirikan atau membuat atau menjadikan. Jadi tattakhiduna itu adalah yang menjadikan, jadi menjadikan kalian bertempat di muka bumi, tattakhiduna kang padha ngalap, kang padha membuat min suhuliha, pada tanah dalamnya, kusuron, sebagai omah, di istana atau tempat tinggal. Omahe mbiyen iki do ana gunung-gunung, terus ngukir gunung itu di omah. Zaman Nabi Soleh. Fil ardi watan khituna, dan kalian pahat, kalian ukir apa aljibala, gunung-gunung itu, batu-batu atau pegunungan itu, buyutan, engkau jadikan sebagai rumah. Untuk itu fadkuru, maka kalian ingatlah ala Allahi, nikmat-nikmat Allah. Wala ta'so, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, mufsidina, sebagai orang-orang yang perusak. Jadi bumi itu diberikan kepada manusia sebagai khalifah untuk mengatur, maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari olah tingkah manusia sendiri. Contoh, banjir itu akibat olah tingkah manusia. Yang satu, dunia ini koyo-koyo perkebunan gerek sedikit sing bisa meresap tanah, kabeh di aspal, kabeh dicor, sing menjadi masih bisa meresap ke muka bumi itu sedikit. Yang kedua, tanaman-tanaman tegori ditebangi. Akhirnya apa? Padahal tanaman itu terus akarnya masuk ke bumi, kemudian menyerap masuk ke dalam bumi, mengakibatkan tidak banjir. Tetapi itu ditebangi. Akhirnya ya terjadi banjir sampai sekarang ini. Kene Mas, kene awak aku kene. Mosok ana ndi anune golek anu kene. Iki ya kena disiko. Aja Quran kok aja salahke nang nggon manuk. Nek mabur semak nek ora duwe kemalan. Bon. Jadi tukang ndi mung ati lali. Malau ladina stakbaru minkum ya. Jadi di gunung-gunung yang berupa batuan itu dipahat, diukir menjadi rumah-rumah. Jadi kerusakan di muka bumi itu akibat olah tingkah dari manusia sendiri. Sampai kemarin yang di Aceh sampai seperti itu, gunungan-gunungan seperti itu juga pola telah berkata sopo al malau, pemimpin alladzina stakbaru, yaitu orang-orang yang sombong. Pemimpinnya orang-orang yang sombong, min qaumihi, dari kaumnya, kaum Nabi Saleh, lilladzina, kepada orang-orang ustud'aifu, mereka dianggap lemah. Jadi orang-orang yang beriman, kaum Nabi Saleh dianggap orang beriman. Liman, yaitu kepada orang-orang amanah yang beriman, minhum, dari mereka. Jadi pemimpin kaum Samud menganggap orang yang beriman itu adalah rendahan, orang yang lemah. Sama seperti Belanda ketika di Indonesia itu ada lagu santri
kekelekan, budik-budikan dan itu merendahkan orang-orang itu, menganggap kepada kaum Nabi Soleh itu adalah orang yang lemah. Minhum di antara mereka, ataklamuna, apakah kalian tahu? Anna solihan sak temene Nabi Soleh itu mursalun, putusan Allah, rasul mirrobi dari Tuhan mereka. Oh, sampai yang Nabi terakhir Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap orang yang lemah, ora pantes nek dadi nabi. Sing pantes ya aku, wong kowe lahir ora di bapak wis yatim, terus dipelihara kakekmu dan seterusnya. Lah kok arep dadi nabi? Sing pantes ya aku, anaknya orang yang bangsawan, terhormat, kaya dan seterusnya. Maka tidak percaya orang nanti bahwa dia itu adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Dia tidak mengakuinya. Ataklamuna, apakah kalian tahu anna solikan saat teman Nabi Soleh itu mursal, utusan mirrobi dari Tuhan mereka. Kalau orang-orang yang beriman berkata, inna sesungguhnya kami bima ursila dengan apa yang Nabi Soleh diutus bihi dengannya, iku mu'minuna, orang-orang yang beriman. Qala telah berkata sapa alladzina wa akeh istakbaru sing padha gumbedhe, padha sombong, takabur. Inna sesungguhnya kami billadzi amantum dengan apa yang kalian beriman, bihi dengannya, iku kafiruna, menentang, kafir menentang, ingkar, ora padha karo kowe. Faqaruna kota, akhirnya mereka menyembelih unta. Dan terjadi perselisihan dengan kaumnya seperti itu. Jane penjaluk dhewe, nek kowe benar-benar utusan Allah, Rasul, aku minta minuman segar. Diturunkan unta untuk satu kaumnya itu cukup hanya satu. Ning ojo dipateni, ojo disembelih, ojo di, tapi akhirnya tetap disembelih. Faqarun nakota, maka mereka menyembelih, membunuh unta betina itu. Wa atau, dan mereka membangkang, atau ngato itu nyebal, bangkang, ngan amri rabbihim, dari perintah Tuhan mereka. Wa qalu, dan mereka orang yang kafir tadi berkata, ya Sholihu alaihissalam, wahai Nabi Soleh alaihissalam, iktina, datanganlah kepada kami, bima ta'iduna, apa yang telah kami janjikan kepadaku, kepada kami. Saiki wis tak pateni unta, wis tak sembelih. Nek pancen sing tok ngomongke nek aku mateni unta bakal mendapatkan siksa, datangkanlah sekarang. In kunta minal mursalin, jika engkau adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhanmu. Nantang. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhodathumur rajfah. Fa'akhodathum, maka menelan mereka opo ar-rujfatu, gempa yang dahsyat. Fa'asbahu, dan mereka menjadi fi darihim, di rumah mereka, jasimina, mayat-mayat yang berkelimpangan. Banyak ar-rujfah, gempa di omahe, gempa kabeh, kembruan, mayat-mayat berkelimpangan. Fatawalla, maka Nabi Soleh berpaling, noleh, nganhum, dari mereka. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh benar-benar telah datang, aku sampaikan kepada kalian, telah aku sampaikan kepada kalian, risalata Rabbi, melalui amanat Tuhanku. Wa nasaktu, dan aku telah menasihati, lakum, kepada kalian,
walakin la tuhibbuna, kan tapi kalian tidak menyukai an-nasikhina, nasihat kami. Saya kojo melehke, aku tak sampaikan apa yang perintahkan Allah, jangan kau ganggu. Kalau kamu ganggu akan mendapat nikmat siksa, nikmate siksa. Mula saiki wis kelakon ora kena melehake, aku wis ngandhakake. Saiki kabeh yo ngono, sak usia para nabi sudah tidak ada lagi, gantinya adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tugasnya itu hanya ajak-ajak serta memberikan kabar senang dan kabar tidak senang. Ora iso memberikan petunjuk sampai sekarang. Ini nabi dan rasul pun tidak bisa. Waluton, dan ingatlah Lut alaihissalam. Itkola ketika berkata liqaum marang kaumnya, ataktunal fahisata, kalian melakukan suatu kejelekan. Kaum Nabi Lut itu kejelekan yang paling kondang apa? Wati dubur. Senenge wong lanang karo wong lanang, ora gelem karo wong wadon. Ini yang paling terkenal sampai sekarang. Ataktunal fahisah, sodomi. Masabakokum, yang belum pernah mendahului kalian, perbuatanmu belum pernah terdahului biha dengan melakukan seperti itu, sodomi. Min akadin, dari seorang pun, minal alamina, seluruh alam. Innakum, sesungguhnya kalian ikulah taktuna rijala, podo nekani podo lanangi, syahwatan podo nyalurake syahwatmu podo karo wong lanang, marang wong lanang, min dunin nisa, bukan kepada perempuan. Bal antum, bahkan kalian itu termasuk kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Wa makana, dan tidak ada jawab qaumihi, jawaban kaum Lut, illa angqalu, kecuali berkata mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum. Nah, keluarkanlah, usirlah Lut dan pengikutnya min qaryatikum, dari kampung Sodomi ini. Innahum, sesungguhnya mereka iku unasun, orang-orang yatatoharuna, yang mereka mensucikan diri, nganggep suci. Dari Sodomi dikeluarkan dia. Fanjaina, diusir dari kampungnya. Fanjainahu, maka kami menyelamatkan Nabi Lut dan kaum Nabi Lut, wa ahlahu, dan kaumnya, illam rotahu, kecuali istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut membantu. Pada suatu saat itu ada tamu malaikat. Oh, bagus-bagus. Kalau malaikat itu bagus-bagus. Ning nek iblis itu ora iso mendot dadi wong bagus, mesti jelek. Mula nek wong kuwi jelek itu ya berarti balane iblis. Sampai-sampai Rasul itu, kalau kaumku itu membaca sholawat Nabi, sholawat marang aku akan datang. Podo karo salam. Nek kowe mimpi ketemu karo aku, podo karo mimpi tenanan. Nah, kaumnya Nabi, kan kalian, kan Nabi sudah pulang, sudah mati, sudah menjadi tanah. Apa jawab Nabi? Tanah tidak berani memakan jasadnya para nabi. Jadi ya iso tetap akan datang. Nek mimpi ketemu para nabi. Nah, istrinya sendiri ketika ada tamu itu ngai tengoro neng arep omah ngobong-ngobong merang. Nek ana kebul merang berarti ana mangsa. Akhirnya kaum itu datang. Nah, memaksa Nabi Nuh untuk menyerahkan tamunya itu akan disodomi. Apa jawab Nabi Nuh? Anakku ini kalau memang mau, saya nikahkan kepada kalian. Tidak mau. Dia tetap ngotot minta tamunya itu akan disodomi. Akhirnya tidak taunya tamunya itu adalah malaikat. Orang-orang yang datang ke rumah Nabi Lut tadi akhirnya diambil, dicekel,
lemparkan itu sampai ke lautan. Nabi ojo melu-melu arep nyabrang kali Tuntang ki sing wong anu banjir kowe golek tongkat terus tok seblake mbok yo tanganmu nganti apa sempal ora bakal iso nembus arep melu Nabi Musa menjadi daratan, enggak bisa seorang nabi. Lah Nabi Lut itu melemparkan kaumnya nek kok konsolo 3 itu sampai ke Semarang, laut Semarang. Itu nabi. Kalau kita ya ora iso ngono. Maka seorang nabi itu mempunyai keistimewaan yang namanya mukjizat. Kemudian seorang waliullah mempunyai keistimewaan namanya karomah. Kalau calon nabi mempunyai keistimewaan namanya irhas. Kalau ulama mempunyai keistimewaan itu namanya maunah. Kalau orang kafir mempunyai keistimewaan itu namanya istidraj, dilulu. Saiki pol-polno karepmu. Besok ana akhirat bakal mendapatkan siksa yang luar biasa. Jadi ilam kanat minal ghabirin, istrinya itu menjadi atau termasuk orang-orang yang tertinggal di tempat siksa. Wa amtorna dan kami hujani alaihim kepada mereka matoron dengan hujan batu. Fangdur maka lihatlah kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana pungkasannya akibatnya orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya kaum Samud yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam, dia berbuat dosa yang melampaui batas yaitu sodomi, senang terhadap sesama laki-laki yang akhirnya disiksa oleh Allah dengan bledek atau kilat sambaran ya bledek gitu. Kemudian yang kedua yaitu dengan bumi bencana atau apa jenenge lindu yang dahsyat. Akhirnya dia gelimpangan di rumahnya sendiri. Itulah akibat orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah sampai kapanpun. Kalau tidak dihukum di dunia, pasti akhirat dia akan sangat hina. Na'udzubillahi min dzalik.